Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya memiliki satu pengharapan bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan semangat. Kalaupun ada sebagian dari saudara-saudara kita yang keadaannya berbeda, ada satu hal yang perlu kita ingat-ingat terus, yaitu kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kita tahu bahwa dari hari pertama sampai hari yang ke-6, semua yang dijadikan Tuhan itu dinilainya baik adanya. Tetapi hari yang ke-6 itu sangat spesial, karena di situ ada manusia. Tuhan katakan bahwa sungguh amat baik. Hari pertama sampai hari yang ke-5 ini, dengan adanya hari yang ke-6, manusia diberikan satu kuasa, diberikan satu perintah untuk mengupayakan hari pertama sampai hari yang ke-5 ini menjadi meningkat. Tidak baik adanya, tapi menjadi sangat baik. Dari hal inilah kita menyadari bahwa kita di mata Tuhan itu sangat spesial. Jadi semua yang dijadikan oleh Tuhan itu tidak sembarangan, karena di hari-hari setiap hari ini manusia selalu ada di dalamnya. Baik Bapak Ibu dan Saudara semua dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa pungkiri keadaan daging kita. Itu selalu ada kelemahan, selalu ada keterbatasan, ada banyak kekurangan. Jadi kalau bangun pagi, orang-orang seusia saya 50 tahun ke atas itu tidak jarang merasakan keluhan bahwa persendian kita kaku, terkadang nyeri, semangat yang lesu, tidak ada gairah untuk melakukan segala sesuatu di hari ini seperti pada saat-saat saya atau kita masih muda. Tetapi ada satu cara di mana dalam mengatasi hal-hal seperti ini, kita mengingat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan seperti yang hamba Tuhan sampaikan, yaitu hamba Tuhan Daud. Seperti yang juga kita baca ini, bahwa Daud itu merasakan segala pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita pikir segala sesuatu yang dilakukan Tuhan setiap hari. Kalau kita mengingat dari sejak kita kecil sampai dengan hari ini, pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Pernahkah Tuhan tidak menyembuhkan kita? Pernahkah Tuhan tidak memelihara kita? Kita itu dipelihara oleh Allah sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Lebih daripada cukup, pasti kita tidak bisa menyelaminya, tidak juga bisa menggambarkannya. Karena apa yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga, mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus lebih daripada hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Selain itu, kalau kita juga mengingat segala keadaan manusia sejak awal, dijadikan sungguh amat baik, terus jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita dengan suatu perjuangan yang sangat berat di dalam Tuhan Yesus, dengan harga yang teramat sangat mahal. Tidak mungkin diri kita itu akan ditinggalkan. Tidak mungkin diri kita akan dibiarkan, kecuali kita mengambil posisi yang berbeda dari segala yang dimaksud dengan Tuhan. Bahkan dalam Mika 7 ayat 19, Tuhan itu mengampuni kita, bahkan melemparkan dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sungguh menjadikan diri kita itu sudah mendapatkan kekuatan, sudah mendapatkan kesembuhan.
Kalau kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus menebus kita dari sakit, penyakit, dan kelemahan kita, itu digantikan dengan bilur-bilurnya. Tidak sekedar bilur memar, tapi daging yang terkoyak, robek daripada tubuh Tuhan Yesus. Kemudian darah begitu mengalir deras. Dan itulah yang seharusnya kita tanggung. Tapi Tuhan Yesus membayar lunas semuanya itu tanpa sisa. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan Tuhan Yesus sudah tanggung. Pertanyaannya, kita sudah mendapatkan kesembuhan dan kekuatan itu atau belum? Padahal Tuhan sudah membayar lunas semua sakit, penyakit, dan kelemahan kita, dan yang ada adalah kesehatan dan kesembuhan serta kekuatan. Nah, pertanyaan kita, kalau keadaan kita seperti ini, sebenarnya kita sudah disediakan untuk sembuh dan sehat. Tetapi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan. Kita kadang juga lemah dalam pemikiran kita, apakah iya sih hal itu sudah disediakan oleh Tuhan? Kita pengalaman setiap hari pun juga begitu. Kalau kita sembuh, kenapa masih sakit? Kalau kita bisa kuat, kenapa masih ada dalam kelemahan? Pengalaman setiap hari itulah membuat diri kita memiliki keterbatasan. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita bukan atas dasar kekuatan kita, bukan atas dasar kepandaian kita, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak mengasihi kita. Bahkan yang sudah hancur, Tuhan sembuhkan lagi, yang sudah terpuruk Tuhan angkat kembali. Pada saat keadaan kita lemah, pada saat keadaan kita juga memiliki kekurangan dan keterbatasan, kita diperbolehkan untuk datang kepada Tuhan. Apa yang disediakan oleh Tuhan berupa kesehatan dan kekuatan itu, Tuhan berkenan untuk mengulurkan tangannya bagi kita supaya menjadi sehat dan sembuh kembali. Jadi menurut yang saya dapatkan ini, kita mendapatkan satu hak yang istimewa. Jika kita belum dapat meraihnya itu, Tuhan pun juga penuh kasih memberikannya pada kita. Jadi dalam segala keadaan, baik masih sakit maupun yang sudah sehat, hanya satu, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus dan Dia mengasihi kita. Satu yang diharapkan, yang kita bisa harapkan adalah bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah perjuangkan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang dokter dalam tesisnya. Dokter tersebut adalah Dr. David Hawkins. Berbicara tentang frekuensi. Kalau virus corona ini itu memiliki frekuensi 5,5 Hz. Tetapi dia akan mati pada frekuensi 25,5 Hz. Nah, padahal bersyukur ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 150 Hz. Sedangkan berdoa memiliki frekuensi yang lebih tinggi, antara 120 hingga 350. Tergantung dari diri kita mensikapi dan melakukan doa itu bagaimana. Jadi sebenarnya kita memiliki satu kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, keadaan-keadaan yang membuat diri kita itu turun frekuensinya, antara lain rasa nyeri, takut, iritasi, kebisingan, kebanggaan, dan superioritas. Kalau kita perhatikan, kebanggaan dan superioritas ini justru memiliki frekuensi rendah sekali, yaitu kebanggaan 0,8 Hz. Superioritas memiliki frekuensi 1,9 Hz. Nah, ini kan sebenarnya kebanggaan merupakan hati yang bersuka cita, kehebatan. Tetapi di situ justru rendah. Kenapa? Karena itu di dalamnya terkandung kesombongan, terkandung keangkuhan. Maka frekuensinya menjadi sangat menurun dan ini sangat berbahaya. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita itu sudah dibekali kekuatan-kekuatan yang dasarnya dari dalam diri kita sendiri.
Dan Tuhan tidak berkenan ada satu kesombongan, ada suatu superioritas. Itu Bapak Ibu, semoga ini bisa membangkitkan semangat kita dan ucapan syukur kita setiap hari, bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan sudah dibekali dengan kekuatan ilahi. Terima kasih, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kasih-Nya begitu dalam, tak bisa kami mengukur Bapa di surga, yang kami kenal kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan. Dan Bapa pun juga memberikan Roh Kudus buat diri kami untuk membangkitkan segala sesuatu yang ada pada diri kami bagi kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk renungan kami di hari ini Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar, Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tetap dalam keadaan sehat bangkitkan terus semangatnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan terus mengamati dari tempat yang maha tinggi. Pembela dan pelindung kami semua adalah Tuhan Yesus sendiri. Memberkati semua yang mendengarkan firman ini, apapun yang dikerjakannya, apapun yang diusahakannya, oleh karena kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus menjadikan semuanya berhasil. Namun lindungi kami juga ya Tuhan, dalam segala pencapaian kami. Jangan kami mencuri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami tetap hamba, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang ada pada kami adalah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.